Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Imam Mahmudin. Di sini saya akan mempresentasikan proyek saya, yaitu proyek tugas akhir dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek, di mana eh, proyek ini disuruh membuat aplikasi sederhana, aplikasi sistem informasi sederhana berbasis desktop yang terhubung dengan database MySQL. Langsung saja di sini saya memilih judul proyek saya, yaitu Sistem Informasi Rental Motor. Yang pertama ada form login, di mana pada form login ini ada konstruktur login. Metode ini berfungsi untuk eh, menampilkan komponen login, menampilkan form di tengah layar, dan ada koneksi untuk menyiapkan koneksi database agar siap digunakan saat proses login. Selanjutnya ada metode aksi login, BTN login action perform, yaitu metode ini digunakan untuk proses pengguna. Alur kerjanya yaitu mengambil input username dan password, mengecek apakah input kosong dengan menjalankan query SQL, yaitu select bintang from table user where username, yaitu mengambil dari tabel user berdasarkan username. Jika si data tadi cocok, akan menampilkan pesan login berhasil. Dan jika tidak cocok, maka menampilkan pesan login gagal. Atau jika password salah, akan menampilkan pesan password salah. Jika username tidak ada, akan menampilkan user tidak ditemukan. Selanjutnya ada metode clickbox, yaitu saya gunakan untuk menampilkan si password nih. Jadi ketika password sudah diketik, kan itu saya menggunakan G text field, G password field. Jadi saat si clickbox ini diklik, si password itu tampil. Kalau kliknya dimatikan, kembali ke bintang-bintang-bintang atau passwordnya tersembunyi. Langsung saja kita coba jalankan. Kita masukkan sesuai dengan yang ada di database. Ini fungsi clickbox tadi ya, login. Nah, ketika login berhasil, akan langsung menampilkan pada form menu utama. Baik, selanjutnya kita lanjut ke menu utama, di mana pada form menu utama ini ada konstruktur pada menu utama, yaitu untuk menampilkan form lebar di tengah layar dan koneksi untuk menghubung ke seluruh form lainnya. Dan pada menu utama ini ada metode event menu, yaitu setiap tombol di menu utama memiliki metode yang berfungsi masing-masing, seperti membuka laporan, membuka form transaksi, membuka form pelanggan, dan lainnya. Langsung saja kita tes. Setiap tombol ini menampilkan metodenya masing-masing, seperti data motor untuk membuka form data motor. Nah, seperti itu. Baiklah, selanjutnya yaitu kita masuk ke form motor atau form data motor.
Pada form ini terdapat metode yang pertama ada load table motor, yaitu digunakan untuk mengambil seluruh data motor dari database dan ditampilkan di JTable menggunakan query SQL select from table motor. Jadi menampilkan data dari tabel motor. Selanjutnya ada metode simpan motor, digunakan untuk menyimpan data motor baru ke database, yaitu mengambil input dari text file. Menjalankan query insert, yaitu insert into tabel motor. Berarti insert dari tabel motor. Berdasarkan kolomnya ini sudah ditentukan, nanti kita tinggal ngisi mau insert apa. Seperti no plat motor, kita masukkan no plat motornya berapa. Selanjutnya ada metode update motor, yaitu digunakan untuk mengubah data motor yang sudah ada dengan menjalankan query SQL update, yaitu update tabel motor. Terus kita tentukan update nomor plat, merek motor, jenis motornya, mana yang kita mau ubah, kita langsung update. Selanjutnya ada metode hapus. Metode hapus motor ini digunakan untuk menghapus data motor dengan menjalankan query SQL delete from tabel motor, yaitu menghapus data dari tabel motor berdasarkan ID motor. Kita coba. Misal kita ingin menambahkan data motor, nomor plat misal BG 123 9 AAA, merek motornya misal Supra, jenis motornya manual, tahun motor misal 2010, harga sewanya kita kasih 50.000. Statusnya kita buat tersedia, kita simpan. Nah, data motor masih disimpan, berarti data motor otomatis tersimpan di database. Untuk penggunaan CRUD lainnya seperti hapus, reset, update, kita tinggal menggunakan klik tabel berdasarkan baris pada tabel. Misal si Supra tadi kita klik. Nah, misal kita mau update, tinggal kita ubah pada formnya. Kita ganti misal Verza, set update. Nah, data motor berhasil diperbarui, berubah menjadi Verza. Untuk reset sama seperti tadi, klik tinggal reset. Untuk hapus sama, data berhasil terhapus. Baiklah, selanjutnya kita lanjut pada form pelanggan, di mana pada form pelanggan ini terdapat metode ada load tabel pelanggan, yaitu untuk menampilkan data pelanggan ke tabel, mengambil data dari tabel pelanggan menggunakan query SQL select from tabel pelanggan, yaitu mengambil data dari tabel pelanggan. Selanjutnya ada metode simpan pelanggan, yaitu untuk menyimpan data pelanggan baru menggunakan query SQL insert it into tabel pelanggan. Selanjutnya ada metode update pelanggan, yaitu digunakan untuk mengubah data pelanggan menggunakan query SQL update tabel pelanggan. Selanjutnya ada hapus data pelanggan, yaitu untuk menghapus data pelanggan dari database menggunakan query delete, yaitu delete from tabel pelanggan berdasarkan ID pelanggan.
untuk eh, penggunaannya seperti tadi ya, sama. Misal kita ingin menambah namanya Andi, alamatnya misal Sekojo, Sekojo, nomor nomor telepon 00, ya, nicknya kita isi aja, lalu kita simpan. Nah, saat menambahkan, si update sama hapus ini tidak bisa digunakan agar kita tidak salah mengklik, tidak keliru. Jadi yang bisa digunakan hanya reset sama simpan. Saat kita simpan, data berhasil disimpan pada si Andi nih. Untuk penggunaan update sama hapus, sama seperti tadi, menggunakan klik table, kita klik saja datanya. Kita ganti jika ingin update, misal 69, update, data berhasil terupdate, data berhasil diupdate. Selanjutnya, untuk hapus sama, tinggal kita klik mana yang mau kita hapus, tinggal langsung hapus, oke. Baik, next selanjutnya ada form transaksi. Pada form transaksi ini terdapat metode form transaksi ini terdapat metode seperti event hitung, simpan transaksi, update, hapus. Penggunaannya seperti tadi. Nah, untuk event hitung ini yaitu digunakan untuk menghitung lama sewa. Jadi nantinya menghitung total harga berdasarkan lama sewa. Jadi total harga dikali harga motor tadi dikali lama sewa, nanti itu jadi total sewa, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada metode simpan, yaitu digunakan untuk menyimpan data transaksi ke tabel transaksi menggunakan query SQL insert seperti tadi, sama. Kita cek, kita jalankan. Kita pilih nih motornya, misal si Verza tadi, kita pilih pelanggannya siapa yang mau nyewa. Misal ada Ilham Tanto ini, Ilham Tanto nyewa, harga otomatis ketika kita load si motor tadi, harga otomatis muncul. Kita pilih tanggal sewanya, misal dari hari ini sampai besok. Kita hitung nih, nah, lama sewa 1 hari, total sewanya berarti 50.000 karena harganya sehari 50.000. Kita simpan. Yes, transaksi berhasil disimpan. Untuk penggunaan CRUD-nya sama seperti tadi. Jika ingin update sama hapus, kita klik saja di tabel. Misal kita ingin update, lengkapi data. Misal kita ingin update, kita ganti nih, dia nyewa dari sekarang sampai 2 hari kemudian, kita hitung. Nah, berubah total sewanya jadi 100. Setelah itu kita update. Oh, motornya belum kita pilih. Kita reset dulu. Dari sekarang sampai 2 hari kemudian. Nah, kita hitung nih. Nah, jadi lama sewanya jadi 2 hari, total sewanya 100.000. Kita update nih, yes. Nah, untuk reset sama seperti tadi, untuk mereset si form tadi nih. Nah, kalau mau reset, untuk hapus transaksi digunakan untuk menghapus si transaksi ini menggunakan query SQL delete tadi.
Oke, lanjut kita berlanjut pada form pembayaran. Pada form pembayaran terdapat metode untuk hitung kembalian nih. Metode ini digunakan untuk menghitung kembalian otomatis dari jumlah bayar dikurangi total tagihan. Selanjutnya ada metode simpan pembayaran, yaitu menggunakan query SQL insert seperti tadi. Pada pembayaran ini terdapat load combo transaksi juga ya. Jadi ada combo box transaksi. Nah, ini diambil dari si form transaksi tadi atau dari tabel transaksi. Nanti total tagihan ini muncul otomatis ketika kita milih transaksi ID berdasarkan ID transaksi yang ada. Langsung aja kita tes ya. Misal nih transaksi yang tadi nih si Ilham tadi nyewa. Nah, totalnya muncul otomatis 100. Misal bayarnya kapan? Langsung bayar. Metode pembayaran yaitu transfer. Jumlah bayarnya misal 150. Nah, jadi kembalian otomatis dari jumlah bayar dikurang total tagihan, kembaliannya 50.000, statusnya lunas. Misal dipasin nih bayarnya 100, jadi nggak ada kembalian karena total tagihannya pas 100 lunas, kita simpan. Yes, pembayaran berhasil disimpan. Untuk penggunaan update sama hapus sama seperti tadi, kita klik dulu nih di tabel. Baris mana yang mau kita hapus atau update. Misal ini. Tanggal bayar sekarang kita update. Nih, misal dia bayarnya cash nih, kita ganti. Kita update. Yes. Nah, metodenya jadi cash. Untuk hapus ya tinggal klik hapus, akan memunculkan message apakah ingin menghapus pembayaran ini, kurang lebih seperti itu. Baiklah, selanjutnya kita berlanjut pada form menu nih. Ada menu laporan data motor, menu data pelanggan, laporan data pembayaran, laporan transaksi, sama laporan pembayaran. Tar dulu. Sebelumnya ada form pengembalian nih. Form pengembalian digunakan untuk saat pengembalian motor tadi. Pada form pengembalian berisi event combo box transaksi. Nah, jadi menampilkan data transaksi. Nah, kita load combo transaksi menggunakan query SQL select ID transaksi dari tabel transaksi. Jadi saat pengembalian kita lihat dari ID transaksinya, dari data transaksi. Nah, ada hitung denda otomatis. Hitung denda dihitung dari telat dikali perharinya 100.000. Jadi jika telatnya 2 hari ya 200.000. Langsung saja kita cek ya. Nah, untuk ID transaksi tadi kan ada nih si Ilham Tamto. Motor otomatis nih Honda Beat Ilham. Tanggal sewa seharusnya kembali otomatis. Ini ngeload atau ngambil dari form transaksi atau tabel transaksi. Nah, misal tanggal harusnya kan dikembalikan tanggal 25 bulan 12 nih. Si Ilham nih kurang ajar ngembaliinnya tanggal 27. Kita hitung nih. Nah, keterlambatannya 2 hari, jadi dendanya 200.000. Setelah itu, setelah si Ilham bayar denda, kita proses pengembalian.
Tes. Nah, pengembalian berhasil dan transaksi selesai. Nah, saat pengembalian berhasil ini, nanti si status pada motor menjadi tersedia. Intinya pada saat kita membuat transaksi tadi, status menjadi disewa. Nah, setelah pengembalian, status kembali tersedia. Kita menggunakan trigger di sini. Selanjutnya kita langsung saja pada menu laporan, yaitu ada laporan data motor. Pada laporan data motor yaitu menampilkan tabel data motor yang ada pada database, menampilkan tabel motor yang ada. Dan ada event cetak untuk mencetak laporan data motor tadi. Kita cek langsung. Nah, pada laporan data motor yaitu menampilkan laporan data motor. Nah, ada event cetak untuk mencetak data motornya nih. Nah, tinggal print kalau mau cetak. Selanjutnya data pelanggan. Sama seperti tadi, yaitu menampilkan tabel pelanggan, load tabel pelanggan. Menggunakan query SQL, select ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor HP, nomor KTP dari tabel pelanggan. Cetak sama seperti tadi. Sekarang tampilannya sama seperti tadi ya, hanya menampilkan laporan data pelanggan yang ada. Selanjutnya pada laporan transaksi, nah, menampilkan laporan transaksi yang ada. Kenapa nggak ada? Karena tadi kan udah kita kembalikan pengembalian. Jadi ketika motor dikembalikan, si transaksi ini otomatis hilang dan status motor tadi kembali tersedia. Jadi tidak ada laporan transaksi ya. Nah, ada event filter, ada tombol filter di sini itu untuk memfilter, mencari transaksi berdasarkan tanggal. Misal dari tanggal 1 kita filter, kita filter dari tanggal 1 sampai tanggal 30 nih. Kita filter. Kalau ada data transaksi akan muncul nih, transaksi dari tanggal 1 sampai 31. Berhubung nggak ada, jadi tidak tampil di sini. Selanjutnya ada form laporan pembayaran. Sama seperti transaksi tadi, ini menampilkan tabel load tabel pembayaran, yaitu menggunakan pada pembayaran ini kita menggunakan join ya, join 3 tabel, yaitu tabel pelanggan, tabel motor, dan transaksi. P ini maksudnya pelanggan, tabel pelanggan, tabel pembayaran, sama tabel motor. Jadi join 3 tabel kita tampilkan. Untuk event filter atau tombol filter sama seperti tadi, berdasarkan tanggal dari dan tanggal sampai. Ada metode cetak seperti tadi, sama untuk mencetak si laporan. Kita jalani misal. Kenapa nggak muncul? Karena nggak ada laporan pembayaran dari tanggal 1 sampai 31, belum ada. Misal kita buat nih, kita buat aja. Mana laporan transaksi. Kita bikin transaksi baru nih. Honda Beat.
kali Bagus Dimas, tanggal sewa 23 sampai 25. Nah, lama sewanya 2 hari udah simpan. Nah, ketika kita udah membuat sebuah transaksi, otomatis pada laporan transaksi tadi muncul ada nih si laporan transaksi. Nah, saat kita filter misal dari tanggal 1 sampai 2 kita filter, kenapa nggak muncul? Karena nggak ada dari tanggal 1 sampai tanggal 2 ini nggak ada transaksi nih. Kalau kita ubah sampai 31, kita filter, nah muncul kan, karena transaksinya terjadi pada tanggal 23 sampai 25 nih. Pada pembayaran pun sama, misal kita bikin pembayaran dari transaksi tadi ya. Kita pilih transaksinya, nah yang tadi kan 50.000, 100.000. Total bayarnya tanggal bayarnya sekarang cash, jumlah bayarnya 100, otomatis lunas, kita simpan kembali. Nanti pada laporan pembayaran muncul nih data tadi, set. Nah, filter sama, misal kita filter dari tanggal 1 sampai tanggal 10, nggak muncul. Kenapa nggak muncul? Karena nggak ada pembayaran pada dari tanggal 1 sampai 10 ini. Kalau kita ubah sampai tanggal 30, kita filter, nah muncul pembayarannya, karena pembayaran terjadi pada tanggal 23. Untuk cetak ya sama seperti tadi, fungsi cetak ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan dari proyek saya. Intinya dengan adanya sistem ini, proses pengelolaan rental motor menjadi lebih terstruktur, mulai dari login, pengolahan data, transaksi, pembayaran, hingga laporan yang dapat dicetak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.